Halo Sob, makasih udah ngeklik video ini. Artinya kalian tuh pengen tahu bagaimana Dyson itu bisa punya teknologi yang secanggih itu. Nah, sebelum aku jelasin tentang bagaimana teknologi Dyson itu bisa sangat canggih, aku punya satu pengalaman yang menyebabkan aku pengen tahu lebih lanjut tentang Dyson, dan akhirnya aku riset, dan akhirnya aku tajuk kenapa teknologinya sangat keren banget. Nah, suatu ketika ada seseorang yang minta kepada aku untuk dibeliin Dyson Airwrap kayak gitu. Terus aku tanya lah, emang Dyson Airwrap itu apa? Nah, dia bilang Dyson Airwrap itu alat untuk bikin rambut tuh lebih curly kayak gitu. Terus aku bilang, oh itu kayak catokan gitu ya? Iya. Terus, oh ya udah kalau memang kamu suka, ya udah beli aja gitu kan. Terus aku tanya lagi, emang harganya berapa sih? Dan setelah dikasih tahu harganya, aku cukup tercengang gitu. Karena harganya kok bisa segitu gitu kan. Dan akhirnya aku cari tahu dong, kok bisa sih harganya bisa semahal itu? Ternyata memang teknologinya worth it untuk bisa membuat harganya seperti itu. Dan ternyata teknologinya emang keren banget. Mungkin belum banyak yang mengadopsi teknologi ini gitu. Nah, oleh karena itu, aku akan ngejelasin ke kalian nih, biar kalian cukup tahu tentang Dyson itu teknologi seperti apa sebelum kalian beli, atau kalian yang udah beli juga jadi makin tahu kan, Dyson itu sebenarnya kayak gimana sih, kok bisa harganya segitu sih, harganya mahal kayak gitu kan. Nah, jadi aku akan mulai ngejelasin ke kalian tentang kenapa ada Dyson kayak gitu. Nah, kita akan belajar di sini bahwa Dyson itu diciptakan atau didirikan oleh seorang dari Inggris bernama James Dyson. Ini orangnya ya. Kalau kalian belum pernah lihat orangnya, ini orangnya. Dia lahir 2 Mei 1947. Wait, sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, karena itu akan membuat aku lebih semangat untuk membuat video-video tentang teknologi. Jadi, jangan lupa subscribe ya. Udah belum? Udah? Belum? Apa? Oh, udah. Ya udah, kalau gitu terima kasih. Lanjut ke videonya ya. Nah, kemudian Pak Dyson ini itu awalnya dia kenapa dia pengen nyiptain? Sebenarnya dia nggak kepikiran untuk nyiptain sebuah perusahaan ya. Awalnya dia cuma nggak puas nih sama vacuum cleaner yang ada di rumahnya. Karena nyedot dari debunya ini kok nggak bagus ya, debunya masih ada, masih nempel. Terus ketika dia ke pabriknya dia sendiri, itu menemukan bahwa penyaring udaranya ini juga nggak bikin debunya cepat hilang ya. Kenapa seperti itu gitu? Nah, si bapak ini by the way, itu adalah seseorang yang tanpa gelar insinyur nih sob. Gitu. Dia ini adalah orang yang tanpa gelar insinyur, dan dia tuh tertarik untuk nyatuin engineering dan desain gitu. Akhirnya dia mendirikanlah Dyson itu di tahun 93. Karena dia tadi cuma ya penasaran aja gitu kan. Karena kok bisa sih vacuum cleanernya itu nggak seefektif itu, dan dia akhirnya nanyalah ke beberapa ahli. Dia nanya ke beberapa ahli, dia nanya kayak bisa nggak sih debu itu sama udara itu dipisahkan, khususnya debu-debu kecil yang ukurannya bahkan mikron ya. Ukurannya itu kurang dari 20 mikron kayak gitu. Dan secara polos dan penasarannya itu si dia nanya ke ahli gitu kan, ahlinya bilang oh nggak bisa. Dia bilang nggak bisa, kalau kamu mau nyiptain sebuah penyedot itu nggak bisa sekecil itu debunya. Nah setelah itu dia kayak wah pasti bisa lah kayak gitu kan. Dia bilang pasti bisa, dan dia menentang lah istilahnya. Ya akhirnya dia mencoba 5.500 kali percobaan selama 5 tahun, dan akhirnya dia bisa menciptakan nih cyclonic vacuum cleaner gitu loh, yang bisa misahin udara dan debunya tuh kurang dari 20 mikron. Dan setauku itu kalau nggak salah si cyclonic vacuum cleaner itu bisa menyerap atau memisahkan debu itu 0,3 mikron. Itu kecil banget loh sob. Bayangin, dia bisa nyiptain ini nih vacuum cleaner yang benar-benar nyedot debu, misahin udaranya itu sekecil itu. Itu tuh cuma berawal dari dia penasaran, polos gitu, nanya ke ahli. Kenapa nggak ada sih vacuum cleaner yang bisa misahin debu sekecil itu? Dan akhirnya dari situ dia menciptakan sendiri gitu. Uniknya itu, bahkan dia sebelumnya ya sudah aku jelasin, nggak punya gelar insinyur sama sekali, kayak gitu. Nah, akhirnya dari sini dia
mengembangkan lah, berinovasi terus sampai akhirnya dia juga menemukan sebuah bladeless fan. Karena biasanya kan kipas angin itu kan ada blade-nya atau baling-balingnya. Tapi di Dyson ini dia bisa nyiptain yang nggak ada baling-balingnya sama sekali. Itu lebih safety. Safety-nya lebih tinggi lah gitu. Dan itu dia pakai konsep dari sayap pesawat terbang, bayangin sob. Se-inovatif apa orang ini. Dari inovasi-inovasinya tersebut, akhirnya dia menjadi seorang yang kaya ya, salah satu orang terkaya dengan kekayaan mencapai 13,6 miliar US dollar atau sekitar 220 triliun rupiah di tahun 2024. Gitu. Jadi kalian juga bisa jadi kaya ya dari teknologi. Kalian misalnya punya keresahan atas teknologi atau atas permasalahan. Kalau ini kan dia debu, mungkin kalian apa misalnya kayak kaca yang kotor bisa dibersihin, jamur-jamur yang skala mikron bisa dibersihin, mungkin kalian bisa ciptain lah teknologi-teknologi tersebut dan menjadi seorang yang kaya di masa depan. Amin lah ya. Nah, dia tuh kaya ya tadi karena dia pengen nyiptain sendiri teknologinya dari keresahannya dari si vacuum cleaner dan si penyaring debu yang ada di pabriknya tadi. Nah, terus satu hal yang bisa kita pelajari dari Bapak James Dyson ini adalah dia cepat-cepat ngepatenin idenya tersebut biar nggak dicuri gitu. Jadi kalian kalau mau nyiptain teknologi, jangan lupa untuk dipatenin biar ide kalian tuh nggak dicuri atau diambil orang semerta-merta kayak gitu. Nah, sebenarnya inilah sebenarnya yang bikin aku penasaran nih, dan aku bilang aku pengen mempelajari lebih lanjut tentang Dyson, yaitu adalah bladeless fan ini karena dia pakai konsep sayap pesawat terbang kayak gitu. Nah, di sini aku akan jelasin nih kok bisa dia nyiptain kipas angin tanpa baling-baling dan konsepnya dari sayap pesawat terbang kayak gitu. Nah, ini aku akan jelasin ya. Nah, seperti pada video ini, bentuknya tuh bulat gini ya, sob ya. Bulat, lalu di tengahnya tuh bisa keluar angin, bisa ada aliran udaranya, kayak gitu. Nah, konsepnya ini seperti aku jelasin adalah konsep dari pesawat terbang. Nah, ini aku punya airfoil ya contohnya. Di bagian sini aku ada airfoil. Misalnya di sini ada udara dari sini. Airfoil ini adalah kayak ya sayapnya pesawat lah ya, sebagai contoh misalnya. Nah, saya ada udara nih. Udara itu kalau dia lurus ke sini, dia nggak akan langsung gini ya. Tapi, ini aku hapus dulu. Udara itu akan mengikuti bentuk daripada airfoil itu. Nah, fenomena ini itu disebut juga dengan Coanda effect. Coanda effect. Fenomena fluida atau udara. Kalau di sini fluidanya adalah sebuah angin ya atau udara ya. Itu mengitari sebuah benda ini. Ini namanya Coanda effect. Kayak gitu. Nah, kalau di pesawat terbang itu kan kita tahu ya hukum Bernoulli ya, kita belajar dikit-dikit. Kalau dia V-nya kecil, artinya P-nya besar. Kalau dia P-nya besar, artinya V-nya kecil ya, sebaliknya lah ya, kurang lebih. Nah, kalau di pesawat terbang kan di atas ini V-nya sebenarnya sangat kencang ya. Sedangkan P-nya itu sangat rendah. Sebaliknya di bagian bawah sayap dari pesawat terbang itu, V-nya itu kecil. Sedangkan P-nya itu besar. Dan kita juga belajar bahwa P itu berbanding lurus dengan F atau force. Jadi kalau P-nya kecil artinya F-nya di sini kecil. Nah, kalau yang di bawah artinya F-nya itu besar ya. Ke atas. Juga searah dengan P-nya. Nah, yang terjadi di sayap pesawat terbang adalah ketika P-nya di bawah besar, F-nya juga besar, itu mengakibatkan pesawat menjadi lebih bisa terbang ya, diangkat. Dan kita juga belajar bahwa ketika F-nya ke atas itu lebih besar dibandingkan F yang ke bawah, gini misalnya, maka F yang besar ini akan meng-cancel out ya, meng-cancel out yang kecil. Akhirnya dia hanya bisa diabaikan dan menjadi F yang ke atas saja.
sehingga pesawat itu bisa terbang. Kayak gitu. Jadi itu yang terjadi dari konsep pesawat terbang. Nah, pada akhirnya si James Dyson itu dia menguji coba dengan tim risetnya bahwa apakah bisa si konsep dari sayap pesawat terbang itu diaplikasikan ke bladeless fan ini, dan ternyata bisa. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar sebelah kiri ini, udara itu masuk dari bagian bawah ya. Udara akan di sini, dia akan masuk dari bagian bawah di bagian batang itu. Kemudian udara itu akan masuk ke bagian hulu ini. Dia akan masuk ke sini, hulu. Nah, akan ada Coanda effect, akhirnya udaranya akan mengikuti si hulunya itu ya, si bagian yang padat ini. Begitupun di bagian atas. Ini ceritanya dipotong menyamping ya, melintang gitu ya. Si bladeless fan-nya itu. Nah, kayak gini. Jadi bayangin kayak gini, terus dipotong tengahnya jadi kayak gini. Nah, itu yang ada bentuk tampangnya itu seperti ini. Nah, dari sini sob, udara ini akan tercipta di tengah daripada lubang itu P atau tekanan udara yang sangat rendah. Di sini. Nah, ini sangat rendah tekanan udaranya. Akhirnya, udara di bagian belakang daripada lubang kipasnya itu, di bagian sini kan ada udara nih kan, itu akan masuk ke dalam lubangnya. Karena P di sini otomatis akan lebih besar dibandingkan P yang ada di udara yang ada di dalam lubang si bladeless fan itu. Itulah yang terjadi ketika kita mengaplikasikan Coanda effect, karena dia akan terjadi induction. Udara ini disebutnya inducted flow. Nah, prosesnya adalah induction process. Ini yang disebut induction process. Jadi, udara yang ada di belakang lubangnya itu, yang tekannya lebih tinggi, akan masuk karena ada fenomena P-nya yang ada di dalam itu lebih rendah. Seperti ini. Akhirnya dia akan mengalir ke dalam sini nih, udaranya. Kayak gitu. Nah, selain itu, di bagian boundaries daripada si bladeless ini, akan tercipta vortex. Karena di boundaries itu nggak akan kayak gini ya, nggak akan lurus seperti ini ya. Tapi dia akan berbentuk vortex, jadi bentuknya lebih kayak gini nih. Nah, di bagian atas pun sama. Udaranya akan seperti itu. Nah, karena ada vortex atau turbulen ini, akan tercipta entrant flow. Udaranya akan masuk yang di sekitar boundaries ini. Nah, efek daripada kedua fenomena dari ini tadi apa? Entrant flow ya. Ini entrant flow. Dan inducted flow. Ini inducted flow, ini entrant flow. Itu akan memultiplikasi udara sehingga keluaran daripada si bladeless fan itu akan tercipta volume aliran udara yang sangat besar. Yaitu sekitar 15 kali daripada udara di sekitarnya yang tidak ada di dalam hulunya itu. Kayak gitu. Jadi udaranya itu akan tercipta 15 kali volumenya. Kayak gitu. Jadi konsepnya tadi dari Coanda effect, lalu udara tercipta P-nya sangat rendah di bagian tengah daripada si bladeless-nya, lalu udara di bagian belakang tekanannya lebih tinggi, itu akan masuk ke bagian lubangnya. Lalu di boundariesnya itu ada vortex atau turbulen, akan masuk juga udaranya. Sehingga tercipta volume udara 15 kali daripada keadaan normalnya. Gimana? Sangat canggih kan? Itulah yang bikin aku takjub nih. Sama Dyson bisa nyiptain teknologi sekeren ini. Ini tuh baru satu gitu. Dan kalian kalau lihat di websitenya tuh banyak banget yang diciptain. Kayak gitu. Nah, selanjutnya tentunya ini. Dyson Airwrap gitu. Sebenarnya aku nggak pengen jelasin ini karena aku lebih tertarik dengan bladeless fan ya. Yang tentunya lebih cenderung aku gunakan dibandingkan Dyson Airwrap yang sepertinya sangat kecil kemungkinan akan kugunakan gitu. Tapi aku akan jelasin lah. Nah,
konsep daripada Dyson Airwrap ini sebenarnya sama dengan konsep pesawat terbang yang aku jelasin juga di Blades Fan tadi, yaitu konsepnya menggunakan Coanda effect. Ada yang masih ingat nggak? Apa? Lupa. Wah, kayaknya kalian harus belajar mengingat lebih banyak ya. Nah, jadi Coanda effect itu ya ini nih. Misalnya ada fluida air nih, terus ada lingkaran atau bola, dia akan mengikuti. Nah, ini adalah Coanda effect. Gitu. Nah, di Dyson Airwrap ini, dia juga mengaplikasikan Coanda effect seperti pada video ini. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Anggaplah ini adalah silinder daripada si Airwrap itu ya. Nah, si silinder itu ada yang kalau kalian lihat di video ini bentuknya ada yang kayak garis gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya adalah lubang angin sob, lubang udara. Ya gitu. Nah, lubang udara ini akan mengalirkan udara. Nah, ini udara ya misalnya ya. Ini udara nih. Jadi bayangin ini ada silinder. Di tengahnya sini tuh dia ada lubang, terus dia disemprotin udara. Gitu. Nah, karena ada Coanda effect, akhirnya udara-udara itu akan mengitari si silindernya. Maka tercipta efek wrap. Ya kan kayak ngebungkus gitu, ngebungkus si silindernya. Makanya namanya Dyson Airwrap. Nah, masalahnya di sini si Dyson itu berpikir nih, ada challenge-nya sebenarnya. Nggak cuma nyiptain aja nih pakai konsep Coanda effect. Challenge-nya adalah untuk membuat rambut menempel ke alat itu dengan aliran udara yang sangat banyak pada lubang udara yang sempit dan silindernya itu kan berdiameter kecil, itu sangat sulit. Nah, makanya solusinya adalah kalau kalian lihat di video yang sini nih, itu garis-garisnya ada 6 kalau kalian hitung. Nah, karena lubang udaranya ada 6, efek dari efek Coanda itu akan saling memultiplikasi juga. Akhirnya menciptakan udara yang mengitari silinder itu banyak juga dan semakin tebal gitu. Kayak gitu sob. Nah, terus ketika si silindernya atau alatnya itu ditempelkan ke rambut, itu akan terbentuk otomatis nih kayak yang di video ini, terbentuk otomatis curly, kayak kesedot gitu. Padahal itu adalah Coanda effect. Kayak gitu sob, canggih banget kan? Gitu loh. Ini tuh nggak panas, nggak kayak kalian misalnya pakai sisir roll ya, terus pakai hair dryer atau pakai catokan kayak gitu, itu nggak panas ini alat ini. Dan tentunya nggak merusak rambut. Makanya ini harus diakui keren, walaupun memberatkan hati gitu, karena harganya sangat mencengangkan gitu ya. Tapi itulah Dyson itu. Nah, kemudian kita juga pahami ya, bahwa ini kan sebenarnya untuk bikin rambut lebih curly ya, lebih keren gitu. Kalau misalnya kalian pakai sisir yang roll itu kan juga cukup gitu. Cuma masalahnya itu dia pertama tadi udah aku jelasin nggak panas, nggak pakai panas. Terus juga karena dia kayak nyemprotin udara juga bisa sekalian ngeringin rambut, tapi juga nggak yang rambut basah banget ya. Dan ketiga itu nambah volume. Jadi 3 hal yang sangat diinginkan lah orang-orang yang pengen punya rambut curly, punya penampilan atau good looking dari rambut itu sangat cocok nih kalau beli Airwrap ini. Kayak gitu. Jadi teknologi sangat keren lah, tapi memang cukup memberatkan hati ya harganya. Kenapa aku bilang memberatkan hati? Nah, ini ada screenshotan nih harga di websitenya resmi ya. Aku lihat masih ada diskon nih. Siapa tahu kalian mau beli kan? Jadi aku taruh di video ini gitu. Tentunya kalian bukan beli di aku, tapi belinya di Dyson, di website resminya. Kayak gitu sob. Jadi gitu aja ya sebenarnya untuk hari ini. Aku pengen jelasin sebenarnya Dyson itu sangat keren lah, sangat luar biasa dan sangat canggih teknologinya. Dan itu membuat aku juga takjub dengan teknologi-teknologi. Apalagi si pendirinya itu bukan seorang insinyur ya, tapi dia pengen ngebegabungin engineering dan desain. Dan tentunya dia juga berawal dari keresahan dia ketika memakai vacuum cleanernya, debunya nggak keangkat, terus juga filter udara di pabriknya juga nggak sebaik itu. Kayak gitu sob, mungkin segitu aja. Kira-kira kalian mau beli Dyson apa nggak? Tulis di kolom komentar ya. Thank you, sampai ketemu lagi, dadah.